Yang satu pecah omset, yang satu lagi pecah nama. Itu salah satu modus. Nah, kalau benar ada ide mau melanggengkan ya, bikin permanen menggunakan PP tarif 0,5%, berarti kan ini dulu kayak di PP 46. Yang PP 46 yang 1% kan nggak ada batasan. Oh iya, itu nggak ada batasan, Pak. Nggak ada. Iya, betul. Batasan itu dimulai dari PP 23. Dari 1% menjadi 0,5%, tapi ada pembatasan. Gitu. Ya, istilahnya menjadi naik kelas. WP naik kelas ya? Oh. Iya, WP disuruh naik kelas katanya. Ya, padahal WP memang nggak perlu kelas-kelasan, yang penting cuannya. Memang kalau perusahaannya rugi, lebih baik tidak menggunakan PPh Pinang. Karena perusahaan rugi itu tidak wajib bayar PPh. Gitu. Masalahnya Balik lagi di Suara Pajak, solusi perpajakan Anda. Alright. Pesen dulu Kak, Bos. Pesen lah. Ini si Mimi. Mei, pesen Mei. Neng, pesen Neng. Pesen apa? Minta dong, sarden. Ini sarden. Masakin. Serius lo sarden? Enggak, minta itu aja. Apa? Air panas. Kok air panas, Pak? Iya, lagi batuk. Kita mau bahas yang panas-panas. Oh gitu. Ya, yang lebih hot. Ini Pak nih tentang yang panas-panas nih Pak ya. Apalagi Apa nih? Tekan. Enggak ya? bawa. Bukan yang gitu. Ini bukan yang hot bukan Pak. asal jelas. Bukan Pak Agus. Aduh, tiba-tiba tat juga nih. Apa tuh Pak? Oh tapi nih. Itu Gang Patwat. Saya nggak tahu Pak. Nah ini ada hot Pak tentang pajak sih Pak. Ini saya baca-baca nih Pak. Nih hati-hati. Pak Purbaya sudah handus UMKM yang pecah usaha, pecah omset. Emang Pak Purbaya suka ngedus? Itu berita ya. Biasa, Ya, menarik aja Pak. Yang bikin beritanya itu ngasal itu. Iya, makanya terus nih Purbaya bakal dalami modus pecah usaha demi mendapatkan tarif PPh apa tuh? 0,5%. Iya, PPh Pinang. benar PPh 0,5%. Emang apa sih Pak? PPh 0,5%? Itu PPh untuk UMKM gitu ya. UMKM ya. Maksudnya pecah usaha tuh maksudnya gimana Pak? Maksudnya jelasin dulu deh. Ya dibagi-bagi, pecah-pecah. Contohnya. Contohnya omsetnya 8 miliar. Oke. Kan syarat menggunakan tarif PPh Pinang 0,5% itu 4,8 miliar. Iya. Kalau Omset apa ya? omset, kalau omsetnya misalnya 5 miliar udah nggak bisa tuh. Bisa. Nah, kita ada omset 8 miliar. Gimana supaya bisa tetap menggunakan tarif PPh 0,5%. Maksudnya begitu, pecah itu dipecah. Biar enggak Biar murah bayarnya. Biar murah. hati-hati kalian semua ya. Nah, kalau caranya salah itu bisa masalah. Kalau caranya salah bisa masalah. Berarti ada cara benernya nih Pak. Ada. Coba Pak. Coba. Jangan gua dia ngomong. Coba bagus. Coba bagus. Ini kan yang PP 23. 5523. 5523. Apa ya? Ini sebenarnya aturannya nih sampai sekarang masih nunggu update. Oh, ada yang panjang sampai tahun 2029 ya? Atau seterusnya ya Pak ya? Ada yang terakhir bilang akan untuk kriteria tertentu akan dipermanenkan. Cuma kan kriteria tertentu itu kita nggak tahu ya, apakah untuk orang pribadi aja misalnya atau untuk BUMDes gitu atau koperasi merah putih gitu kan, kita nggak tahu nih kriterianya apa yang dipermanenkan. Kita lihat aja nanti gimana gitu. Pas selama ini kan cuma 3 kriteria ya. Baca maksud Pak? Kriteria. Oke. Coba aja dari atas ya Pak. Ya. Siapa aja yang berhak? Siap. Sesuai peraturan pemerintah PP nomor 23 garis miring 2018 yang diperbarui dengan PP nomor 55 tahun 2022.
UKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. bruto. Nah, tadi contohnya omsetnya ada 8. Iya. Gimana caranya supaya tetap 4,8. Ya, di 10%. bawah 0,8. Di bawah 4,8. Gitu. Pecah 2. Dibagi 2. gitu. Bagi 2 atau 3 gitu. PTA sama PTB. Ya, PTB atau CPA, CPB gitu. Nah, tapi ada triknya lain, Pak. Itu kan pemecahan omset. Nah, masalahnya kan sekarang untuk UMKM ini kan 0,5% ini kan ada batas waktunya. Setiap subjek pajaknya, Pak. Yang badan, yang OP kan sama PT kan beda-beda. Misalkan contoh kayak yang OP itu kan 7 tahun, Pak. Tahun, ya. Nah, kalau yang PT itu kan 3 tahun, yang CV 4 tahun. Nah, caranya ini mau salah satu modus lagi ya. Kalau dia udah 4 tahun, dia ganti baju. Untuk maju. Iya, Pak ya. Gitu. Biar tetap kena 0,5%. Jadi misalnya kan ini PT 3 tahun, ini udah 3 tahun nih. Iya. Tahun depan bikin lagi PT yang ke B gitu. PTB. Gitu. Sah nggak saya? Tetap sah. Sah sebetulnya, Pak ya. Asal bisa dia bisa memisahkan sebetulnya ya. Berarti nama PT-nya berubah gitu, Pak? Iya. Pertama PTA. PTA udah 3 tahun nih, dia udah ngebahak lagi 0,5%. Walaupun dia Oh, iya. omsetnya di bawah 4,8 kan. Akhirnya ya ganti jadi PTB. PTB. Tahun keempatnya, nanti tahun ketujuh ganti PTC. Oh, iya. Itu salah satu modus. Salah 2. Yang satu pecah omset, yang satu lagi apa namanya, Pak? Pecah nama. Berubah-berubah lah. Nah, kalau benar ada ide mau melanggengkan ya, Memperpanjang. permanen, Iya. bikin permanen menggunakan PP tarif 0,5%. Berarti kan ini dulu kayak di PP 46 yang masih 1%. Nah, yang PP 46 yang 1% kan nggak ada batasan. Oh iya, lu nggak ada batasan, Pak ya? Nggak ada. Iya, betul. Batasan itu dimulai dari PP 23. Dari 1% menjadi 0,5%, tapi ada pembatasan gitu. Ya, istilahnya menjadi naik kelas. Oh, WP naik kelas ya? Oh, Iya, WP disuruh naik kelas katanya. Ya, padahal WP memang nggak perlu kelas-kelasan, yang penting kan cuannya. Itu dia. Makanya diakali sama dia. Kalau saran saya sih lebih baik Apa tuh, Pak? untuk yang orang pribadi ya, orang pribadi itu tetap menggunakan 0,5% permanen gitu, karena ribet sebenarnya bikin pembukuan itu. Tidak semua pengusaha paham pembukuan. Iya. Kan gitu ya. Tuh. Nah, makanya yang CV aja banyak yang belum rapi, Pak, sebetulnya ya. itu CP ya, Iya, CP, PT ya, memang secara undang-undang KUP memang wajib ya, wajib menyelenggarakan pembukuan. Masalahnya kalau yang orang pribadi kalau menggunakan normal kan, kalau nggak pakai 0,5% jadi normal tuh. Yang normal gede banget. Nah, Udah mulai berbaharui. rugi bandar itu. Jadi normal itu dianggap untungnya sekian persen gitu loh. Normal itu misalnya untungnya 30%, padahal kenyataannya cuma 7%, kan gitu. Ya. Dianggapnya, Pak ya. Nah, kalau untung 7%, 8%, pakai 0,5% untung. Ya. Karena dia lebih ini, ya, artinya lebih kecil bayar pajaknya dibanding pakai yang kenyataan sebenarnya lah. Gitu. Oke. Sebenarnya modus pecah omset, Pak. Ya, pecah omset atau dia ganti baju ya secara periodik gitu ya. Sah-sah dia sebetulnya. Ya, boleh sebenarnya. Sebetulnya ya. Boleh. Kalau misalkan dalam satu keluarga memang dipecah jadi anak sama orang tua gitu ya. Kalau nggak anaknya si A si B pecah, masing-masing punya PT sendiri kan sebenarnya sah-sah aja ya. Boleh. Gitu. Yang nggak boleh itu kalau misalnya pembeliannya satu pintu. Jadi misalnya nih
belinya atas nama orang tuanya, Pak Abdul gitu ya. Pak Abdul. Bagus dah, bagus. Jadi di faktur pajak pembeliannya Pak Agus. Pak Agus ini belinya udah sampai 12 miliar. Wis. Tapi lapor pajaknya cuma 3 miliar. Ternyata penjualannya atas nama anaknya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dipecah gitu itu nggak boleh. Gitu kan. Kalau mau si anaknya beli langsung dari supplier gitu. Ya anak pertama beli ke supplier, anak kedua beli ke supplier gitu. Dia diaturnya begitu. Artinya dalam satu siklus bisnis itu benar-benar terpisah, Pak. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan kan? Iya. Pembeliannya, uang masuknya, uang keluarnya. Walaupun pengelolaannya ya di dalam satu orang gitu atau satu kantor gitu. Tapi ada buktinya bahwa misalnya anak pertama beli, jual gitu kan. Anak kedua beli, jual. Yang tidak boleh itu anak pertama nggak pernah beli, anak kedua nggak pernah beli, anak ketiga nggak pernah beli. Ternyata dia ada penjualan. Stoknya dari mana? Stoknya dari mana kan gitu. Itu yang nggak boleh. Yang gitu. Berarti banyak Pak ya yang modus-modus begini Pak ya? Banyak. Banyak Pak ya? Tapi ngomong ya. Banyak. Ini loopholes, salah satu loopholes. Salah satu apa ya, gede area apa ya? Iya. Saya bilang sih, ini yang sering dimanfaatkan. Orang yang mau repot, saya bilang orang yang mau repot ya. Serius, ini karena nggak gampang, maksudnya untuk memisahkan itu Pak ya. Mereka kan nggak harus fokus ke administrasi. Harus ya saya dijaga siklus bisnisnya harus benar-benar Harus kuat administrasinya, Pak. administrasinya ya. Karena kalau nanti diperiksa misalnya ternyata yang belinya apa, jualnya apa. Misalnya si anak pertama nih, di penjualannya jualan baju, tapi yang dia beli jualan sepatu kan itu Aneh. Iya, Benar. Dia beli sepatu, tapi itu dulu ada WP saya gitu. Belinya apa, jualnya apa gitu. Terus gimana Pak? Ya salah lah dia, pokoknya di SP2DK sama akhirnya. Berarti nanti ujungnya SP2DK ya? Pasti ya, apa gimana nih Pak? Awalnya lah. Awalnya. Oke. Ditegur dulu lah. Biasa ya. Nah, nggak langsung diperiksa, kecuali temuannya udah bombastis, beda lagi. Kalau pecah omset ini mungkin nggak terlalu bombastis sih, maksudnya biasanya sih di inilah omsetnya mirip-mirip kayak gitu. Terus sampai puluhan miliar jadi 3 miliar gitu. Buset, jauh banget tuh Pak. Makanya Jauh banget. Biasanya kayak gini yang perusahaan nanggung. iya. Besar enggak, tapi kecil juga enggak Pak ya. Kalau udah omsetnya ratusan M sih jarang. Tapi Repot ya. pecah omset ini sebenarnya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip lebih mending dibandingkan tidak melaporkan. Gitu, Itu tadi misalnya omset sebenarnya 30 miliar, tapi yang dia laporkan hanya 3 miliar. Itu salah. Yang 27 dia nggak lapor. Itu lebih salah lagi. Udah pas salah itu Pak. Itu ngumpetin Pak. Ngumpetin, dan yang gitu banyak juta. Banyak. Banyak Pak. Pak Agus tahu banyak ya? Tahu banyak. Kan mantan pengawas. Kasih tips Pak biar mereka jangan. Maksudnya biar mereka ya dari Bapak dah, dari sisi konsultan ya kan. Bagi para pengusaha sebaiknya gimana Pak? Kuncinya ada di pembukuan sebenarnya. Oke. Jadi kalau pembukuannya rapi, maksudnya alurnya itu arus barang, arus uang gitu kan. Kan kalau di pajak itu pemeriksaan harus ada arus barang, arus uang, itu semua cocok. Harus dokumen cocok. Gitu. Kalau 3 aliran itu, ketiga arus itu bagus, sesuai gitu ya aman. Dari Pak Andri? Dari Pak Andri? Ya hati-hati aja. Apanya nih hati-hati nih Pak? Harus bertanggung jawabkan. Karena ya kalau mau menggunakan cara yang tadi kita bilang tuh ya, pecah omset, ya administrasi harus kuat gitu. Jangan sampai kayak Pak Agus itu. Tadi Pak contohnya ya nggak beli apa-apa, total ada penjualan. Gitu. Tapi sebenarnya sorry lah Pak. Tapi sah-sah aja apa nggak sih Pak?
yang itu nggak sah. Oh enggak ya? Nggak beli tapi ada penjualan. Oke. Itu emang dapat goib barangnya. Iya. Itu sama aja nggak nikah punya anak. Belum. Tapi nih. Iya. Tiba-tiba dia jualan. Iya. Jangan begitu, Mas Bang. Saya tidak, Pak. Enggak. Enggak. Aman. Aman aja. Terus. Saya baca lagi, Pak. Iya, boleh deh. Kriteria itu aja Mas Bang baca. Yang mana tuh? Kriteria apa namanya? Jangka waktu. Oke. Berapa tahun tuh? Jangka waktu penggunaan tarif PPh final 0,5% tersebut terhitung sejak tahun pajak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 garis miring 2018. Tahun pajak berlakunya PP 23 garis miring 2018 bagi WP yang terdaftar sebelumnya berlakunya PP ini. Maksudnya gimana tuh, Pak? Ini peralihan ini mah kan itu ada 7 tahun, ada 3 tahun dan 4 tahun. Menghitung 7 tahunnya sejak kapan? Oh, oke. 3 tahunnya sejak kapan? 3 tahunnya sejak kapan? Nah, untuk wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 2018, contohnya dia baru terdaftar di tahun 2019, maka dihitung dari sejak 19. Gitu. Tapi kalau misalnya udah terdaftar dari tahun 2015, ngitungin dari 2015. Sip. Oke. Nah ini juga yang PP 23 untuk perusahaan baru hati-hati Pak. Kalau misal waktu bikin NPWP, kalau misalkan dia nggak klik mau menggunakan PPh pasal 17, gitu ya, Oh, dia iya. otomatis langsung ke 0,5%. Hmm. Padahal dia maunya pasal 17. Nah, itu di aturan PP 23 sama 355 itu memang dimungkinkan wajib pajak itu memilih tidak menggunakan PPh final. Oke. Ya. Memang kalau perusahaannya rugi, lebih baik tidak menggunakan PPh final. Karena perusahaan rugi itu tidak wajib bayar PPh. Gitu. Oke. Masalahnya pada saat akan menggunakan pembukuan, ternyata dia nggak lapor. Nah, apa namanya, kantor pajak lihat ini kok tahun pertama dia nggak bayar PPh final ya, Iya. gitu kan. Pas ditanya, saya menggunakan pembukuan. Nah, kamu Pasal 17 menggunakan tarif pajak 17. iya pasal 17 gitu kan. Terus? Terus dijawab sama wajib pajaknya. Saya menggunakan pasal 17. Terus orang KPP selalu nanya, mana buktinya bahwa kamu mengajukan permohonan itu. Nah, situlah kesalahannya. Sering begitu seringnya. Karena wajib pajak tempatnya Salah. si paling salah. Itu saya banyak yang kejebak itu. Oh gitu, Mas. Banyak. Jadi akhirnya suruh bayar. Bagus sering ngejebak. Bayar setengah persen. Bagus lu sering Ngeprank. dipakai, Pak. daripada kejebak, Pak, mending apa, Pak? Nah, mending datangnya ke Botek lah. Nah, itu betul banget, Botek teman-teman. Consulting. Daripada kejebak, ya hati-hati aja ya, Pak. Hati-hati Hati-hati aja. aja. Dengan konsultasikan dulu ke Botek. Oke. Ada lagi nggak, Pak? Enggak, itu kalau untuk PPh 23 untuk perusahaan baru itu hati-hati di apa namanya? Ya, permohonan. Permohonan gitu. Mungkin ada ini, Pak. Ada. Oh, ada itu Pak, yang orang pribadi Pak. Kalau udah 7 tahun Ya, masih dapat kan? masih dapat. Nah, setelah 7 tahun kan hati-hati juga tuh. Ya. Oh ya. Nanti Kalau sudah lewat masanya, itu kan harus menggunakan pasal 17 ya, non final. normal ya. Nah, kalau nggak punya pembukuan ya pakai normal. Normal ya. Pakai normal sudah pasti boncos. Boncos. Pakai norma itu dianggap untungnya sekian persen. Gede banget. Pasti di atas kenyataannya. Itu pasti Karena itu dulu surveinya entah tahun kapan itu. 90 sekian sebelumnya kali kayak. Tahun 90-an kayaknya. Iya. Tahu kapan itu. Betul. Coba, Pak, kasih pesan-pesan, Pak, buat para pemecah omset di luar sana, Pak. Hati-hati dengan pecah omset. Kalau tidak tahu triknya, lebih baik konsultasikan dulu dengan Botek Consulting. Nah, potong TikTok, jangan lupa.
Potong TikTok cocok. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan tentang pecah omset. Dan pecah omset ini tuh udah di apa ya, di Pak Purba ini udah menelusuri nih Pak. Iya. Iya. Iya, hati-hati aja buat klien-klien yang pecah omset. Karena malah pecah kongsi Bang mereka. Sulit. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian mau tahu info tentang perpajakan Indonesia, jangan lupa di subscribe, Like, comment, and share. See you next video. Bye. bye. Ada Agus